kadang-kadang kan saya kalau lagi rajin tuh saya suka baca-bacain komentar yang ngebully-ngebully dan saya balesin sendiri gitu kan. Kok mau sih? Ya karena gemes aja gitu kalau lagi ada waktu. Tapi kalau saya jadi nggak pakai admin, jadi saya benar-benar pakai sendiri. Nah kadang-kadang yang bikin kesel udah kita jawabnya serius tuh, dengan apalagi kalau ada data sekaligus ada data. Terus dia bilang, ya udah kalau nggak seneng pulang aja ke negeri asalmu. Ya itu sebel gitu kan. Oh. Karena buntut-buntutnya suruh pulang ke negeri asal gitu. Membahas etnis Tionghoa ataupun Cina tentunya ada sedikit ngeri-ngeri sedap ya. Tapi aku pribadi punya pengalaman dan tentunya punya pengetahuan juga tentang hal ini. Perkenalkan, aku pribadi adalah seorang guru pelajaran sejarah yang mengajar di sebuah sekolah swasta yang 95% siswaku itu adalah keturunan dari Tionghoa. Tentunya banyak hal yang aku bisa dapat dan bisa bagikan, dan juga ada sudut pandang diriku untuk memandang hal ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan dan juga mempersatukan bangsa kita. Mari simak, dan kalau boleh silakan berikan komentarnya ya. Terima kasih. Apa yang dikatakan Grace Natali tadi mengenai Cina, tentunya ini jadi pertanyaan awal. Sebenarnya Cina ini apa sih gitu? Kenapa orang Cina nggak suka disebut Cina dan lebih senang disebut Tionghoa? Tentunya kita harus bahas dulu kenapa asal muasal kata Cina ini dulu ya. Kata Cina ini sebenarnya diambil dari dinasti Qin, ya. Kalau tulisannya mah Qin, ya. Itu adalah di mana ada seorang kaisar luar biasa yang membangun tembok raksasa namanya Qin Shi Huangdi. Tulisannya Qin Shi Huangdi ya. Pada 200 sebelum Masehi. Nah, kita tahu sendiri ya, itu sangat berjasa besar membangun tembok raksasa itu, walaupun nanti beresnya mungkin ratusan tahun kemudian. Nah, berarti ini kan sebuah nama yang sebenarnya cukup mengagumkan ya, mengagumkan dari keturunan dari kekaisaran tersebut. Namun, nah ini kan jadi masalah, kenapa jadi sensitif ke sekarang. Oke, masuk dulu ke Indonesia. Kita harus perkenalkan dulu bahwa Indonesia ini tentunya tidak lepas dari jalur perdagangan internasional pada zamannya. Ada jalur sutra dan juga ada jalur rempah kalau kita kenal ya. Di Indonesia ini termasuk jalur rempah tentunya karena pusat rempah-rempah pada masanya. Dan itu berlangsung dari zaman Hindu-Buddha. Sebagai contoh, ketika ada jalur rempah ini tentunya ada kontak kita dengan bangsa India dan juga Cina. Nah, contohnya apa? Ketika di Tarumanegara itu ada sebuah tulisan ya, nama tokohnya adalah Fahiyet yang katanya menemukan negeri emas di selatan katanya. Diidentifikasi kemungkinan itu adalah wilayah Tarumanegara di Jawa Barat ya. Dia nulisnya Tolomo, mungkin dari kata Taruma ya, dengan dialeknya Cina pada masa itu. Kemudian maju ke tahun 700 Masehi, di Sumatera ada kerajaan besar namanya Sriwijaya, sebuah kerajaan nasional ya, atau negeri nasional pertama kita, yang sekaligus juga menjadi pusat agama Buddha pada saat itu. Kalau nggak salah yang terbesar di dunia juga. Nah, di situ ada catatan dari seorang biksu bernama I Ching katanya. Dia belajar sampai ke sana. Dari sini kan kita bisa lihat bahwa orang Cina itu sudah melakukan kontak dengan kita baik dalam hubungan perdagangan maupun juga studi, dan tidak melepaskan kemungkinan kalau mereka ada juga yang menetap sehingga terjadi kawin campur dengan penduduk lokal kita saat itu. Nah, kemudian maju lagi ke 1500 ketika Majapahit mulai mengalami keruntuhan dan muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Tentunya kita masih tetap melakukan kontak dengan negeri Cina di sini. Sampai akhirnya ketika bermunculanlah kerajaan-kerajaan Islam sekaligus juga masa kolonialisme pun mulai berangsur-angsur datang ya, dimana nanti dimulai dari Portugis, kemudian nanti Belanda. Nah, ketika zaman VOC ini tentunya masih tetap ya kontak dagang itu masih ada, walaupun VOC dengan taktik monopolinya ya kita tahu sendiri itu merugikan hampir semua pedagang, baik itu yang lokal maupun juga pedagang asing seperti India maupun Arab, termasuk juga Cina. Kemudian VOC nanti dibubarkan, masuklah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di sinilah yang mulai ada masalah karena pemerintahan ini cukup diskriminatif terhadap status sosial. Kita tahu ada 3 golongan nanti, golongan kulit putih di golongan pertama dengan keturunannya juga yang Indo, kemudian nanti ada golongan 2 yang mana itu adalah Timur Asing, itu ada Arab, ada Cina dan juga India, dan terakhir adalah inlander atau yang kita sebut nanti pribumi ya. Nah, kita tahu sendiri dari golongan 2 ini ada Cina, ada Arab, India yang paling bisa istilahnya ya bisa beradaptasi dengan keadaan, yang lebih bisa mengikuti arus. Waktu itu pemerintahnya adalah Belanda kan, jadi yang paling bisa mengikuti itu adalah Cina. Tentunya ini ada sedikit memberikan kecemburuan sosial baik dari orang pribumi ataupun dari orang India maupun Arab. Nah, tapi ini kan karena kemampuan mereka sendiri ya, artinya mereka bisa survive walaupun tidak semuanya, tapi adalah semacam oknum-oknumnya lah mungkin. Nah, kemudian
kita masuklah ke fase politik etis, yang mana nanti muncul sekolah-sekolah, ditambah lagi nanti ada fase pergerakan nasional. Nah, di pergerakan nasional ini cukup ada sedikit sensitif ya. Kenapa? Begini. Nah, ketika tahun 1911 meletuslah revolusi Tiongkok yang dipimpin oleh seorang tokoh terkenal namanya Dr. Sun Yat-sen. Maka berdirilah Chunghwa Minkuo atau Republik Tiongkok atau Republik Cina atau yang kita kenal sekarang mungkin Taiwan ya. Nah, mereka berdiri nih, walaupun di situ masih ada dinasti Manchu dan juga masih ada Inggris, tapi adalah wilayah pantai timurnya itu Tiongkok itu berdiri sebuah negara. Kemudian ada asas kewarganegaraan yang diadopsi oleh negeri Republik Tiongkok ini, yaitu apa? Kalau kita sebut namanya ius sanguinis, di mana dimanapun nanti warga keturunan Tiongkok itu lahir, maka itu dianggap sebagai warga negara Republik Tiongkok. Nah, hal ini memicu hal yang satu sisi positif, ada satu sisi juga negatif. Positifnya nanti bagi bangsa kita itu tentunya kita jadi terinspirasi dengan San Minchu-nya Sun Yat-sen, sehingga tokoh-tokoh pergerakan juga melakukan perlawanan nantinya melalui organisasi, dan Soekarno juga terinspirasi 3 sila itu sebenarnya dari San Minchu ini. Namun dari sisi negatifnya begini, kita tahu sendiri bahwa orang Tiongkok di Indonesia, orang Tionghoa ya, Tionghoa itu dari kata Chunghwa ya, orang dari negeri tengah. Tiongkok itu negeri tengah ya. Orang Tionghoa ini merasa, ya karena negeri leluhur kami sudah merdeka menjadi sebuah republik, maka kami juga punya hak yang sama seperti orang merdeka. Yang saat ini orang merdeka di situ adalah orang-orang Belanda, ya kan. Sementara India kan belum, Arab apalagi, termasuk juga nanti yang inlander. Jadi mereka tuh pengen kesetaraan. Hal ini dikabulkan oleh Belanda nantinya. Jadi mereka tuh dianggap sebagai warga negara asing yang kedudukannya tidak dibilang setara banget ya, tapi lebih tinggi lah mungkin ya. Dan ini pada prakteknya sebenarnya tetap aja sama-sama aja, Belanda mah tetap memonopoli dan tetap juga merugikan. Tapi karena kemampuan keuletan orang Tionghoa ini juga lah yang membuat mereka bisa tetap survive. Itu kembali ya, ini masalah ketekunan mereka pribadi ya. Ditambah ada status ini tadi, terbukti itu dari mana? Kalau kalian perhatikan, kalau Belanda itu kan punya sekolah nih dulu ya, sekolah-sekolahnya ada HIS, HGB, dan ada juga untuk keturunan Tionghoa namanya HCS, Hollands Chinese School ya. Dan kita lihat kalau ijazahnya itu masih ada bendera Republik Tiongkok ya. Ada bendera Taiwan, bahkan ada muka Dr. Sun Yat-sen juga di situ. Itu menandakan bahwa mereka adalah warga negara Tiongkok, walaupun mereka tinggalnya bahkan mungkin lahirnya di Indonesia. Hal ini tentunya sudah sejak dulu mungkin ada kecemburuan, ditambah dengan keadaan ini maka menimbulkan rasa kecemburuan terutama bagi kalangan-kalangan timur asing lain seperti India, Arab, termasuk terlebih adalah orang-orang lokal ya. Nah, disinilah ya mulai sensitif, sehingga istilah Cina ini pun jadi makin sensitif lagi karena Belanda juga karena Belanda sendiri pun sering menggunakannya kata Cina. Kata Cina ini jadi semacam penghinaan nanti sama Belanda, karena ada orang Cina juga yang jadi saingan Belanda itu. Jadi Belanda karena kesel, ya ada umpatan-umpatan terhadap orang Cina. Itulah contoh ya, maksudnya tidak semua orang Cina ini juga bisa bertahan ataupun bisa bekerja sama dengan baik sama Belanda, karena Belanda pada dasarnya saat itu semau-maunya ya. Nah, umpatan-umpatan ini tentunya sensitif, ditambah didengar juga oleh orang-orang di Indonesia sendiri, kayak orang pribuminya, orang lokalnya. Jadi kata Cina ini diulang-ulang sama Belanda, dan kita juga jadi mengikuti itu sebagai sebuah kata-kata hinaan jadinya Cina. Nah, dari sini awal muasalnya. Kembali ya, bukan berarti orang Tionghoa atau orang Cina pada masa pergerakan ini tidak mendukung kemerdekaan kita. Jangan salah, ada salah satu tokoh yang mendirikan koran namanya San Poci ya. Saya lupa nama tokohnya, tapi koran San Poci ini nanti salah satu redakturnya itu adalah seorang tokoh yang bernama Baswedan juga, yang kebetulan memang ayahnya dari tokoh politik Anies Baswedan. Nah, dia itu salah satu pemilik redaksinya. Adapun dari San Poci ini, koran ini tuh banyak banget menyuarakan tentang perjuangan nasional di Indonesia. Bahkan tokoh pendiri San Poci ini, saya lupa nama bapaknya siapa, nanti boleh di searching ya. Itu tuh mendirikan Partai Sosialis Partai Tionghoa Indonesia, bahkan sampai segitunya. Dan ini nanti menginspirasi ayahnya Anies Baswedan untuk mendirikan Partai Arab Indonesia juga. Nah, ya ada perjuangan juga ternyata mau mendukung Indonesia ya, artinya bareng-bareng di situ karena memang mungkin udah lahir. Baru ada koran Sinpo ya, Sinpo ini salah satu koran besar juga, itu berbahasa Melayu Tionghoa juga, yang mana koran ini tuh salah satu tokohnya juga yang menjadi salah satu tokohnya yang menjadi seorang wartawannya saat itu adalah W.R. Supratman. Bahkan lagu Indonesia Raya itu pernah dilampirkan di halaman depan koran San Poci. Ya, beres dari Kongres Pemuda ya. Tentunya ada juga yang tetap pro ke Belanda, tapi jangan lupa bangsa kita pun juga ada juga yang disebut pro ke Belanda kan.
Bukankah pada masa itu juga banyak orang-orang Indonesia juga ikut KNIL nantinya? Ya. Kemudian masuklah kita ke masa kemerdekaan. Nah, di mana masa kemerdekaan ini setelah kita merdeka itu ada masa bersiap. Nah, masa bersiap inilah yang menjadi tantangan karena pada saat itu bukan hanya orang Belanda saja yang menjadi sasaran kita, ya, di mana kita nanti terjadi pembantaian. Ini mungkin perlu ditelusuri lagi ya. Ada pembantaian terhadap orang keturunan Belanda nanti sampai mereka diusir, terus orang-orang yang terlibat dengan Belanda yang mendukung Belanda pun sama. Itu juga mengalami namanya diskriminasi, termasuk juga orang Cina yang sebagian besar ada yang ikut serta. Walaupun tidak semua, ini perlu dicatat baik-baik ya. Walaupun tidak semua. Sebagai buktinya contohnya kayak di Yogyakarta, konon katanya Sultan Hamengkubuwono itu tidak mau memberikan sertifikat hak milik terhadap bangunan, terhadap tanah-tanah di kota Jogja itu kepada keturunan Tionghoa, itu karena pada masa kita perang kemerdekaan, terutama pas agresi militer Belanda kedua itu, orang-orang Tionghoa di sana tuh banyak yang mendukung menyuplai Belanda, sehingga itu membuat kesal ya Sultan Hamengku. Pada akhirnya kita bisa diakui kedaulatannya oleh Belanda tahun 49. Nah, kemudian keluarlah peraturan bahwa orang-orang Tionghoa di kota Jogja itu hanya boleh menggunakan hak guna bangunan, tidak boleh memiliki kepemilikan tanah sampai sekarang. Nah, itu salah satu bentuk ya mungkin di tanda petik ya, karena pada masa itu orang Tionghoanya lebih pro ke Belanda. Cuma jangan lupa juga pada masa kita perang kemerdekaan juga itu ketika agresi militer Belanda satu ya, diawali dari situ dulu deh. Itu kan operasi produk namanya, yang mana bangsa kita itu diblokade nih sumber-sumber ekonominya, penghasil minyaknya, penghasil perkebunannya untuk dijual. Nah, di sini ada tokoh Tionghoa yang terkenal namanya John Lee. Dia ini lulusan dari Royal Navy Inggris ya, punya kemampuan yang luar biasa dalam menakodai kapal. Dan kita tahu sendiri peran John Lee ini dengan kapal yang terkenal namanya The Outlaw itu menjadi penyelundup terbaik bagi kita, para pejuang-pejuang kita, yang mana nanti kita bawa hasil bumi, pergi nanti ke black market sekitaran Singapura dan Batam ya, disitulah ya, itu mungkin dari situ mungkin black market ya kita bisa bilang. Di situ nanti terjadi pertukaran perdagangan di mana kita nanti ngasih hasil bumi kepada pedagang-pedagang di sana, kemudian dari pedagang-pedagang di sana nanti atas perintah Soekarno saat itu ya, secara diam-diam juga kepada John Lee, ya kita mendapatkan bantuan senjata. Nah, dari situ tuh nanti John Lee nanti menyelundupkan lagi ke daerah-daerah tertentu senjatanya, terus ngambil lagi hasil bumi secara diam-diam. Ini Belanda kocar-kacir ngejar-ngejarnya nggak dapat-dapat, sehingga nanti beliau itu jadi salah satu tokoh di dinas angkatan laut kita yang awal-awal ya. Dan itu kan merupakan sebuah perjuangan dari seorang Tionghoa juga kan. Jadi tidak semuanya, sekali lagi ada oknum kan saya bilang tadi. Dan termasuk orang Indonesia juga ada yang pengkhianat kan di situ. Salah satunya adalah Sultan Hamid II. Yang ironisnya adalah pencipta lambang burung Garuda. Dia kan lebih pro ke Belanda nantinya. Nah, itu ya, paling nggak dari sini dulu. Kemudian masuklah kita ke fase yang kita kenal namanya. Kemudian kita masuk nanti ke fase yang namanya Orde Lama ya, yang mana Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya dekat dengan Tiongkok nanti ya. Dan situ juga banyak sih pejuang-pejuang kita, salah satunya mahasiswa yang terkenal namanya Suhokgi juga nanti. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika tahun 65 terjadilah peristiwa Naas itu, yang mana nanti itu menyudutkan Partai Komunis Indonesia yang identik dengan negeri Tiongkok. Yang jadi masalah adalah nanti orang-orang keturunan Tiongkoknya juga seperti kena imbasnya. Sampai keluar juga nanti Kepres tahun 67 yang intinya itu membuat diskriminasi lah kepada keturunan Tiongkok, yang mana nanti yang berbau-bau Tiongkok itu tidak boleh digunakan, termasuk nama, marga sedemikian. Sehingga nanti kalau kita tahu marga-marga keturunan Tionghoa di Indonesia itu ada yang Wijaya, mungkin ada Sanjaya, itu kan sebenarnya di Indonesiakan. Mungkin itu sesuai dengan Kepres itu ya, perpanjangan tangannya demikian. Nah, dan itu pada masa Orde Baru tentunya diskriminasi itu ya cukup terasa sekali, tapi sekali lagi ini tidak berlaku untuk semua orang Tionghoa ya, karena ada orang Tionghoa juga yang sangat intim sekali juga dengan pemerintah Orde Baru saat itu, seperti keluarga Salim yang punya Indofood itu kan sangat dekat sekali dengan Soeharto, dan masih banyak lagi oligarki-oligarki yang sampai sekarang berkuasa itu sebenarnya dulunya itu dekat dengan Soeharto, kebanyakan ya, walaupun nggak semua saya bilang. Jadi sekali lagi nih masalah oknum, dan muncullah peristiwa Naas 1998 ketika Soeharto lengser, terjadi kerusuhan, dan kita tahu sendiri di Jakarta sana terjadi penyerangan terhadap orang-orang Tionghoa ya. Ada, nggak semua ya, tapi banyak banget tokoh-tokoh di jarah, dan mohon maaf banyak banget wanita-wanita keturunan Tionghoa juga nanti mengalami pelecehan sampai diperkosa, bahkan ada juga yang dibunuh nantinya. Nah, itu kenapa mereka jadi sasaran, ini kan juga sebenarnya sebagai bentuk masalah sosial yang luar biasa akibat namanya diskriminasi tadi, yang tentunya makin diperparah ketika zaman Orde Baru, makin disudutkan keturunan Tionghoa ini. Hal ini tentunya menimbulkan trauma
Walaupun nanti akhirnya bangsa ini meminta maaf lewat presiden kita, yaitu Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, luka batin itu coba untuk mohonlah untuk dimaafkan bangsa ini, sehingga nanti dia salah satu wujudnya itu adalah eh, memberikan hari libur nasional terhadap tahun baru Imlek. Dan ini sebuah hal yang luar biasa karena mungkin Indonesia satu-satunya negara hari tahun baru Imlek ini dijadikan sebagai hari libur nasional. Saya nggak tahu kalau negara lain mungkin bisa diralat ya. Nah, itu salah satu bentuk permohonan maaf yang dikumandangkan oleh Republik ini melalui pemerintah kita Gus Dur. Kemudian nanti Kepres tahun 67 juga dicabut sehingga nanti nama-nama orang Tionghoa itu bisa memakai marganya lagi atau pakai nama Mandarin, bisa dibilang seperti itu. Oke, aku mau tekankan satu hal. Ketika aku mengajar ini juga tentunya masih ada sensitifnya bagi beberapa orang dan belum tentu juga mereka bisa menerima apa yang aku sampaikan secara ringkas ini. Cuman aku mau tekankan adalah ketika aku ada sekitar mungkin 11 tahun mengajar di sekolah swasta yang dominannya itu 95%, aku bilang yang 90% keturunan Tionghoa. Di sini aku banyak belajar sesuatu. Pertama, ada perbedaan ya sebenarnya ya. Ketika aku dulu tinggalnya di Sumatera Utara itu kan Hokkien kebanyakan keturunan Tionghoanya, yang mana mereka itu cukup kuat dengan bahasa ibunya ya, maksudnya bahasa Mandarin lah, bukan Mandarin sih, Hokkien lebih tepatnya. Jadi sehari-hari itu bisa segampang itu. Tapi itu hal yang luar biasa aneh ketika aku nyampe ke Pulau Jawa ini, ketika aku kuliah dan akhirnya mengajar. Banyak sekali, hampir mungkin 90% siswaku sendiri itu sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin. Ya, alasannya banyak lah intinya. Malah mereka lebih condong ke bahasa, kalau misalkan daerah Jawa Barat Sunda, atau kalau yang Jawa dia condong bahasa Jawa gitu, lebih ke arah sana gitu. Jadi nggak bisa bahasa Mandarin, Hokkien kayak gituan ya, kecuali untuk istilah-istilah penting seperti minta ampau, nah mereka tahu tuh. Nah cuman ini kan jadi pertanyaan kok gitu. Nah banyak faktor ya, selain karena di Pulau Jawa ini mungkin ya berbau Tionghoa itu kan zaman Orde Baru sangat ketat sekali, tidak boleh dengung-dengungkan termasuk perayaan Imlek ataupun bahasa-bahasanya, sehingga mungkin jadi kebiasaan, sehingga jadi ikut bahasa lokal atau bahasa Indonesia. Kemudian karena siswa juga selain mungkin ya bahasa Mandarin itu cukup ribet ya, hancelnya lah apa segala macam, jadi itu juga yang membuat mereka tidak suka. Walaupun saya juga bingung karena mereka cukup antusias ketika ketika belajar bahasa Jepang ataupun Korea ya. Berarti kan sebenarnya ini alasan, bisa jadi itu sebuah alasan. Cuman ada juga yang bilang kenapa mereka tidak mau, itu kebanyakan anak-anakku itu bilang ya kadang ya kayak popohnya atau neneknya atau kakeknya atau papanya lah mungkin ya, kalau lagi marah, lagi kesal sama anaknya, itu biasanya keluar umpatan-umpatan yang berbahasa Cina atau Mandarin, dan itu cukup membuat anak itu cukup tidak suka gitu ya, karena yang keluar kata-kata ini sehingga identik dengan bahasa Mandarin kan, dan itu gara itu jadi benci, itu tidak suka juga. Ada juga yang demikian, walaupun sebenarnya faktor umumnya itu adalah karena tidak dibiasakan ya, lebih kebanyakan itu. Nah, jadi mereka kurang bisa menguasai bahasa Mandarin. Kemudian selama 11 tahun itu juga aku banyak belajar juga dari siswa-siswa aku maupun orang tuanya juga. Kalau mereka pribadi juga sebenarnya ada semacam gap juga sebenarnya ya. Gap juga artinya apa? Begini, kadang tuh stereotipnya itu kan ada pribumi dan non pribumi nih ya. Padahal hal ini kan sebenarnya tidak perlu lagi kita bahas, tekankan lagi ya, kalau kita memang mengaku bertanah air, bertumpah darah, lahir di tempat ini gitu ya. Cuman ya stereotip itu seperti dengungkan, itu nggak bisa pungkiri. Kenapa? Ya tentunya ada luka batin itu juga ya, terutama dari mungkin orang tua siswaku, termasuk juga orang tua dari orang tua siswaku atau kakek neneknya lah bisa dibilang. Ya itulah yang membuat mereka seperti membentengi dirinya juga ya terhadap tanda petik orang-orang lokal ya, orang-orang lokal. Padahal hal ini kan sebenarnya kalau boleh mah sudah tidak ada lagi ya. Tapi kan saya tahu itu bertahap, dan itu semakin terbukti sebenarnya ketika di generasi aku ya, yang mungkin kisaran 40 tahun ke bawah, itu rata-rata teman-teman aku itu sudah banyak sekali yang melakukan pernikahannya itu sudah campur. Ya campur dalam artian begini ya, mereka tuh ada yang dia temanku itu Tionghoa, sementara istrinya suku lain ya dari Indonesia, atau kebalikannya demikian. Jadi udah mulai nih, seperti sudah mulai terbuka. Kemudian dari segi agama juga cukup variasi sekali. Contohnya ketika aku ngajar sekolah swasta yang cukup minoritas, tapi gini kan, sekolahku kan kebanyakan keturunan Tionghoa, tapi dia ada yang beragama Muslim bahkan gitu. Nah kebetulan kan sekolahku kan memfasilitasi juga tuh ada musola pada saat itu ya. Intinya anak ini tuh kalau nggak salah, kalau nggak papanya mungkin yang
Tionghoa atau mamanya yang Tionghoa, antara itulah ya. Pokoknya tetap anak ini disekolahkan di sekolah sebenarnya swasta minoritas secara agama, tapi agamanya Islam gitu. Dia tetap melakukan sholat, pas bulan puasa tetap puasa. Jadi banyaklah interaksi juga. Bahkan mereka kadang cenderung lebih taat beragama daripada siswaku yang beragama Muslim, kebetulan juga sekolah di swasta minoritas itu juga. Nah, itu kan suatu hal yang tanda petik penuh kesan yang baik ya sebenarnya. Kalau mungkin orang-orang tuanya atau kakek neneknya mungkin masih sedikit takut-takut, ya wajar. Walaupun aku pribadi sebenarnya cukup merasakan bahwa hal itu tidak terlalu jadi unsur terpenting. Karena apa? Karena aku udah pernah mengalami bersama dengan eh, orang-orang Tionghoa juga, keturunan Tionghoa juga yang sangat luar biasa sekali, menjadi inspirasiku juga dan sangat peduli dengan kehidupanku, termasuk juga keluargaku. Sampai fase pernikahanku pun mereka sangat terlibat aktif saat itu. Jadi aku pikir itu teh hanya oknum ya, hanya oknum saja yang kadang masih belum move on. Walaupun aku tahu mungkin dia masih ada trauma, wajar ya. Tapi kalau boleh ya, di keturunan kita selanjutnya, di generasi selanjutnya, ya tentunya hal ini selain karena tidak mengalami secara langsung, paling tidak ya cobalah untuk kita saling memaafkan di sini. Nah itu yang aku mulai sudah lihat titik terangnya sampai sekarang. Nah, kemudian ini adalah sebuah fase lagi di mana ketika aku sebagai pendidik ini, salah satu impianku yang pertama itu adalah berharap ketika anak-anak didikku itu bisa melakukan candaan ya, candaan yang mirip seperti yang bilang Ernest, ada candaan-candaan tapi tidak sampai menyakiti hati. Contohnya dasar lu Cina gitu. Terus atau kalau dia bilang sama orang Batak dasar lu Batak kasar gitu contoh. Artinya begitulah, artinya identik dengan etnik-etnik tertentu tapi konteksnya candaan, tidak sampai membuat perasaan terhianati, walaupun dengan tanda petik ya, itu juga kita lihat sikon juga. Artinya ingin begitu, candaan rasis itu pun seperti bentuk hal yang sangat-sangat biasa saja, bahkan menjadi sesuatu yang menimbulkan rasa keakraban gitu loh. Seperti simbol-simbol, label-label yang sebenarnya, dan poin kedua keharapan aku tuh sebenarnya ini sudah mulai terwujud ketika aku mengajar di SMA itu, ya setiap siswaku itu sebenarnya yang kebetulan akademiknya cukup baik, aku coba untuk arahkan mereka berani untuk masuk ke universitas negeri. Tentunya universitas negerinya juga yang ya top 5 lah saya pikir ya. Tentunya ini dengan syarat anak ini juga punya kemampuan akademik yang baik. Kenapa demikian? Saya pikir mereka itu sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa, tapi ada karena trauma itu tadi yang dibawa-bawa, mungkin disampaikan oleh orang tuanya, ada diskriminasi nanti atau segala macam, ya wajar dong kalau orang tuanya khawatir keadaan anaknya. Tapi hal ini cukup bisa dibantah ya ketika siswaku itu juga melakukannya dan akhirnya lulus. Contohnya ya, kalau itu siswaku ada juga yang sampai waktu itu dia, contohnya ya, waktu itu ada siswaku dia kedokteran nih ya, ragu sebenarnya dia mau masuk ya. Cuman begini ya, aku sampaikan, coba ambil dulu, kalau memang lulus sampaikan ke orang tuamu. Ya, artinya sudah ada pembuktian udah dapat dulu, ya silahkan ambil. Kalau tidak ya mau ya terserah orang tuamu lah gitu. Tapi kan jelas masuk universitas itu dengan jurusan kedokteran ini kan sangat sulit sekali. Nah, untungnya orang tua juga setuju karena anak ini sudah membuktikan dengan hasil jerih payahnya. Dan juga mungkin ada masukan dari orang lain juga ya. Nah, ya, akhirnya dia masuklah ke negeri. Ada juga yang kedokteran juga, waktu itu sampai perbandingannya begini saya bilang, kamu masuk ke swasta ini kedokteran, uang pangkalnya mungkin seharga S. Harvey, saya bilang. Lebih baik begini loh, itu uang pangkal kamu itu kamu belikan S. Harvey dan kamu pakai itu sebagai kendaraan kamu untuk kuliah di Jatinangor. Waktu itu dia ngambilnya di ya, Universitas Negeri di Jawa Barat ya, di Jatinangor sana. Dan dia setuju dan terbukti memang benar. Saya nggak tahu mobilnya apa, tapi katanya uang pangkalnya dibeliin mobil buat kendaraan dia pulang pergi ke rumah ke Jatinangor. Ya, maksud saya di sini kan artinya mereka stereotip ini kan perlulah kita terobos ya. Mengingat kata seorang Gus Dur, kalau kamu baik, orang tidak akan tanya agamamu apa, sukumu apa gitu. Artinya berbuatlah baik dimanapun gitu. Dan aku sampaikan kepada anak diriku, yang penting kamu bisa melakukan yang terbaik buat dirimu juga, dan tentunya ke orang lain juga kalau boleh ya. Jadilah sebagai orang yang memberikan berkat dan pencerahan juga. Dan ini pelan-pelan anak-anakku sudah mulai ya mereka membuka open, termasuk juga orang tuanya juga. Dan itu hal yang patut aku syukuri untuk di generasi anak didikku sekarang, dan mungkin nanti selanjutnya di generasi selanjutnya ya luka-luka batin tentang Cina ini bisa lepas. Tentang diskriminasi Cina ini ya sebagai salah satu kesalahan bangsa yang tentunya kita perlu perbaiki. Ya mirip kayak kasus Amerika dengan politik diskriminasi rasial kulitnya.
atau apartheid di Afrika yang perlulah kita tetap rekonsiliasi. Nah itu poin kedua yang aku harapkan. Dan ketiga itu cukup bangga lagi, itu sebenarnya ini sudah terwujud juga ya ketika diaspora kita di luar negeri sana. Kalau ditanya misalkan dari mana asalnya, mereka bangga bilang dari Indonesia. Nah itu tuh hal yang luar biasa. Mereka berbicara tentang dari Indonesia, walaupun mereka secara look kan bisa aja ngomongnya dari Taiwan lah, atau Cina, atau bahkan Korea, bisa aja berani kayak gitu. Atau juga ngomongnya Inggris. Tapi ya mereka ngomong Indonesia, dan itu terbukti juga saat kita kualifikasi 2026 ya, waktu itu di stadion di Tiongkok sana, itu kan banyak juga supporter kita, dan itu ada juga selain mahasiswa kita yang maksudnya yang suku-suku di Indonesia yang mungkin di luar dari Cina, tapi ada juga kan yang orang-orang Cindo lah kita bilangnya, ada di situ juga yang sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat dan penuh haru. Dan itu kan luar biasa sebenarnya, yang mungkin mohon maaf saja negeri tetangga kita itu sampai pusing ya dengan masalah ini, sehingga melakukan propaganda dengan kartun namanya Ipin Upin supaya persatuan antar etnis di negeri mereka itu bersatu layaknya Indonesia. Ya semoga itu terus terwujud dengan lebih baik. Apalagi banyak tokoh-tokoh Tionghoa yang sudah mulai berani tampil, dan luar biasa juga penuh dengan prestasi yang luar biasa. Tidak hanya di bidang olahraga seperti Susi Santi zaman dulunya, atau Kevin dan juga Marcus ya, tapi artis juga ada ya, seperti Deddy Corbuzier, Agnes Monica, Ernest Prakasa yang cukup menyuarakan tentang persatuan nasional. Apalagi beliau punya istri, saya lupa suku apa gitu, jadi dia sangat mencintai banget Indonesianya ini gitu loh ya. Dan ya tokoh politik seperti Basuki Cahayapurnama, saya harap hal ini akan terwujud semakin banyak lagi keturunan Tionghoa yang sangat Indonesia sekali, yang sama-sama merasakan bahwa Indonesia ini adalah tanah tumpah darahnya. Ya aku harap hal ini tentu semakin berkembang dengan baik ya. Tidak mesti harus jadi seorang public figure atau seorang yang berprestasi di bidang A, B, C, D segala macam sehingga disebut juga sebagai seorang nasionalis. Tidak demikian. Dimulai dari kita pribadi mengaku sebagai orang Indonesia saja itu sebenarnya lebih dari cukup buat aku. Dan tentunya ada kontribusi buat negara ini. Tidak melakukan hal-hal bodoh sehingga merugikan negara, itu bagiku adalah semacam nasionalisme. Dan itu tidak berlaku hanya untuk orang Tionghoa saja. Itu berlaku untuk semua suku bangsa Indonesia. Orang Tionghoa itu adalah suku bangsa di Indonesia. Orang Tionghoa itu adalah salah satu suku bangsa Indonesia layaknya Sunda, Jawa, Batak, Dayak, Manado. Jadi jangan dibeda-bedakan lagi ya. Dan yang paling penting, aku tidak suka lagi dengan istilah pribumi dan non-pribumi. Semuanya karena sudah lahir di sini itu adalah pribumi. Walaupun kita ada warga keturunan. Bisa aja warga keturunan. Walaupun mungkin ada warga keturunan. Apakah kita bilang orang Arab juga tidak orang pribumi? Kan gak gitu juga kan. Artinya semuanya kita adalah pribumi. Tidak ada lagi yang non pribumi. Kalau ditarik sama garis DNA pun sebenarnya kita nenek moyang bangsa ini sebenarnya dari Yunan sana. Kebanyakannya dari keturunan Cina bagian selatan sana. Walaupun ada juga yang bilang itu nanti cabangnya banyak-banyak lagi. Bahkan orang Tionghoa sendiri, ya kayak Grace Natali bilang nanti di podcast itu tadi, dia sendiri juga keturunan Tionghoanya hanya 40%, sisanya dia campur aduk dari mana-mana aja gitu. Jadi yang manakah yang layak disebut pribumi? Ya sebenarnya setiap yang lahir di sini mengaku bertumpah darah dan membela bangsa tanah air ini, saya pikir itu menjadi saya pikir itu adalah pribumi. Layaknya seperti Rishi Sunak yang menjadi Perdana Menteri di Inggris sana, apakah dia bilang aku orang India? Kan tidak, aku tetap orang Inggris. Atau Barack Obama yang dari Kenya sana, apakah aku orang Kenya? Tidak, dia bilang aku adalah orang Amerika. Saya pikir orang Tionghoa juga punya hak yang sama dengan hal itu. Orang Tionghoa di Indonesia, atau dibilang sebagai Cindo atau apapun, mereka adalah orang Indonesia juga. Maju terus bangsaku, semakin kita bersatu, penuh damai, menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih, jangan lupa komentar ya.